Tachahau, Cintia Niman Hauma, ya Shalom, selamat pagi. Ya apa kabarnya hari ini? Ya Lau harap kabar kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya hari ini kita akan memulai KKCF kita. Lau harap kalian meskipun KKCF kita hari ini secara online, tetapi Lau harap kalian bisa mengikuti KKCF ini dengan baik. Oke, sebelum kita memulai KKCF kita, Lau harap kalian sudah mempersiapkan Alkitab, sudah duduk yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mengangkat pujian yang berkata, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Mari kita tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana Engkau telah menyertai kami di hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai KKCF kami pada hari ini. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, sehingga boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jaringan yang kami gunakan, kami yang mengambil bagian pada hari ini, Engkau berkati Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Oke, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Saya dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, tiba saatnya kita akan mengaku pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita mengangkat satu pujian yang berkata Happy Yaya. Ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, semakin mendalam. Oke, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Sir Obed. Oke, anak-anak semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sir harap semuanya tenang ketika kita masuk dalam doa syafaat. Ambil sikap berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan kehadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana nyata ya Tuhan, pada saat ini, hingga pada saat ini Tuhan Engkau telah menyertai kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kami melaksanakan ibadah KKCF Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati guru-guru yang ikut terlibat di dalam ibadah ini, dan juga kami anak-anak yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan nantinya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap mereka yang menjawab sebagai pemerintah Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, terlebih khusus yang ada di Timika Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka, biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang selalu setia untuk mendampingi kami Tuhan setiap hari dalam proses pembelajaran Tuhan, dan juga mungkin ada yang sementara dalam pekerjaan Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Mari Engkau curahkan bagi mereka Tuhan, biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami duka cita Tuhan, atau mungkin yang sementara dalam sakit penyakit Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Yang berduka mari Engkau hiburkan, biarlah mereka boleh memperoleh pengharapan daripada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang akan mengajar kami Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengajar kami dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan penuh sukacita untuk mengajar kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kelanjutan akan ibadah kami di saat ini Tuhan, terlebih khusus untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau memberkati Lasoi Amel yang akan menyebarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus untuk lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kelanjutan akan kegiatan proses belajar mengajar kami nantinya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, we from the day when we had word with it, keep in prayer for you, with you may be full for the knowledge of His purpose, with all wisdom and experience of the Spirit. 哥罗西书第1章第9节，因此我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意。
Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Lalu berharap semua sehat ya, di rumah bersama papa, mama, dan tetap sukacita di dalam kondisi keadaan sekarang. Ya, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saat ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita baca Alkitabnya, pastikan semua Alkitab sudah siap dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami, menjaga kami dengan sangat baik, dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini kami boleh nikmati bersama-sama secara online. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami di hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara, berkati anak-anak di rumah bersama dengan orang tua, berkati jaringan semua yang peralatan yang kami gunakan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menikmati firman Tuhan di pagi ini. Ini doa kami Bapa, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, semua Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Semua buka Alkitabnya. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Semua membaca masing-masing, Lause juga akan membacakan untuk kita semua. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14 diberi tema bertumbuh dalam hikmat. Bertumbuh dalam hikmat. Hikmat itu apa ya? Ayo, ada tidak yang tahu atau pernah dengar kira-kira hikmat itu apa?
Nah, dari tema kita ini bertumbuh dalam hikmat. Ada 2 kata yang Laushe mau jelaskan dulu sebelum kita lebih jauh belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yaitu yang pertama bertumbuh atau tumbuh, dan yang kedua adalah hikmat. Di rumah ada tidak yang mamanya mungkin tanam bunga atau tanam sayur atau tanam tomat? Ada tidak? Ya, kalau ada, kalian mungkin bisa perhatikan anak-anak mungkin pas lihat waktu mama menanam. Ada bunganya yang bisa bertumbuh subur, ada juga yang tidak bertumbuh-bertumbuh, bahkan ada yang sampai mati. Ada juga yang seperti itu. Di rumahnya Laushe ada tanam bunga, ada tanam rica, ada yang ricanya tidak tumbuh sama sekali, dari biji sampai sama sekali tidak ada tunas yang tumbuh. Tapi ada juga Laushe juga tanam sayur kangkung, bertumbuh dari biji, kemudian keluar tunasnya, dan Laushe kemarin sudah panen, Laushe sudah makan. Iya, seperti itu. Jadi bertumbuh itu apa? Tumbuh adalah hidup dan bertambah besar. Bertumbuh berarti hidup bertambah besar, tidak mengecil dan mati, tidak. Itu kalau mengecil dan mati berarti itu namanya tidak tumbuh. Kemudian hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat, setiap kita sering sekali berdoa, kita bilang, Tuhan berikan saya hikmat hari ini, saya mau belajar. Sering sekali kan kita minta hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah kemampuan untuk melakukan apa yang mesti dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak harus kita lakukan. Itu adalah pengertian dari hikmat. Nah, anak-anak, dari pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Lalu pilih satu ayat sebagai nats pembacaan kita yang juga adalah ayat hafalan kita tadi, yaitu di ayat 9. Lalu saya ulang bacakannya, ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ada 2 kata yang Laushe mau ambil dari nats pembacaan kita ini yang kita akan pelajari sama-sama, yaitu berdoa. Berdoa tiada henti-henti untuk kamu. Siapa yang berdoa di sini di ayat 9 ini? Ini adalah doa Rasul Paulus dengan Timotius. Makanya dia mengatakan kami. Itu adalah Rasul Paulus dan Timotius. Dia berdoa untuk siapa? Dia berdoa untuk jemaat di Kolose. Dia berdoa, apa isi doanya? Dia berdoa tadi agar jemaat di Kolose menerima segala hikmat. Menerima segala hikmat. Oke, Rasul Paulus dan Timotius berdoa untuk jemaat di Kolose supaya mereka menerima hikmat. Anak-anak sekalian, pernah tidak mendoakan orang supaya orang itu diberi hikmat dari Tuhan? Pernah tidak? Oh, ada yang pernah berdoa tapi untuk dirinya sendiri. Iya. Ada tidak yang berdoa untuk orang lain seperti Rasul Paulus dan Timotius? Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoakan papa sama mama supaya diberi hikmat sama Tuhan. Kita juga bisa berdoa untuk guru-guru kita, Miss sama Mister sama Laushe. Kita boleh doakan supaya Tuhan tambahkan hikmat buat mereka. Dan kita juga bisa berdoa untuk diri kita supaya diberi hikmat. Laushe, bolehkah hikmat itu diminta? Boleh dong. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, itu dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika kita ada yang kekurangan hikmat, kita boleh meminta kepada Allah yang adalah sumber hikmat. Jadi tidak salah dong kalau Rasul Paulus dan Timotius berdoa
mendoakan orang-orang atau jemaat di Kolose supaya limpah-limpah dengan hikmat. Kita pun bisa melakukan itu. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian berdoa untuk diri kalian supaya Tuhan tambahkan hikmat, jangan lupa ya, berdoa juga untuk guru-gurunya, untuk mama papa juga. Boleh doakan mereka supaya Tuhan limpahkan hikmat buat mereka. Nah, kata yang kedua yang Lause mau jelaskan di dalam nats pembacaan kita tadi ini dari Kolose pasal 1 ayat 9. Yang kedua adalah isi doa dari Rasul Paulus dan Timotius. Apa isi doanya tadi? Lause sudah katakan tadi. Mereka memintakan hikmat untuk jemaat di Kolose. Hikmat. Kenapa kita perlu hikmat? Apa sih pentingnya hikmat itu? Apa sih bagusnya? Apa sih spesialnya hikmat itu? Kenapa harus diminta sampai diminta ke Tuhan? Ayo, ada tidak yang pernah memikirkan itu? Hikmat itu apa sih? Kan cukup pintar saja. Kita minta supaya dikasih kepintaran sama Tuhan, kan cukup loh. Kan kita anak sekolah, jadi cukup dikasih hikmat saja itu sudah lebih sekali. Dapat nilai 100 itu sudah baik. Mama sudah senang. Benarkah seperti itu? Hikmat itu lebih daripada kepintaran. Lebih dari mendapat nilai 100 di sekolah. Karena itu perlu kita minta kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, hikmat itu untuk apa? Hikmat itu bisa menolong kita untuk tahu apa yang benar, apa yang salah. Hikmat itu bisa menolong kita untuk bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu adalah tujuan hikmat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oke, kalau begitu bagaimana ya caranya saya bisa memiliki hikmat itu? Minta sama Tuhan. Sudah, langsung Tuhan kasih kah? Oh tidak, bagaimana caranya? Begini langsung berdoa, Tuhan kasih saya hikmat kah? Sudah langsung dikasih. Apakah seperti itu? Ya anak-anakku, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat itu? Benar, kita harus berdoa, kita harus minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Nah, satu ciri dari anak Tuhan yang memiliki hikmat adalah selain ia bisa tahu melakukan yang mana yang baik, mana yang benar, dengan hikmat Tuhan juga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupnya Lause? Ketika kita punya hikmat, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau begitu, selain saya berdoa, apalagi yang saya bisa lakukan ya, supaya saya bisa memiliki hikmat itu? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kan kehendak Tuhan semua ada di dalam Alkitab. Tidak ada di HP, tidak ada di game, tidak ada di Instagram, tempat main-main, tidak. Tetapi ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Karena itu, hal yang kedua yang kita bisa lakukan agar kita bisa memiliki hikmat Tuhan adalah membaca firman Tuhan. Jangan lupa ya, jadi yang pertama tadi adalah berdoa, minta kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Di dalam Alkitab ditulis, jangan berdusta. Oh oke, Tuhan bilang, oh berarti saya tidak boleh berdusta, saya tidak boleh berbohong. Saya harus berkata jujur. Di dalam Alkitab dikatakan, jangan mencuri. Oh iya, ini bukan milik saya, jadi saya tidak boleh ambil. Karena saya tahu dari mana? Oh kan saya baca Alkitab, saya tahu dari Alkitab. Alkitab bilang hormatilah orang tuamu. Oh iya, berarti saya tidak membantah, saya dengar-dengaran, saya taat, saya hormat kepada mama papa saya. Karena Alkitab yang bilang, bukan majalah dongeng yang bilang, bukan, tetapi firman Tuhan yang katakan itu. Apalagi yang diajarkan Alkitab? Oh saya membaca Alkitab, kasihilah sesamamu manusia.
Oh berarti kan Alkitab bilang kasih sesamamu. Saya tidak boleh pukul-pukul teman, saya tidak boleh marah-marah teman, karena Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia. Apalagi yang Alkitab ajarkan? Alkitab juga ajarkan saya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Oh berarti saya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Oke, anak-anakku, ketika kita tekun berdoa, ketika kita tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat. Percaya itu. Jangan khawatir soal kepintaran. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, kan firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Jangan khawatir. Jadi tekun membaca Alkitab, berdoa minta kepada Tuhan, dan jangan lupa juga ya, mintakan untuk guru-gurunya supaya Tuhan kasih hikmat. Buat mama papa juga doakan supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat buat mama papa di dalam mendidik kalian, mendidik anak-anak di rumah ya. Kemudian Laushe mau tanya dulu, kira-kira kalau saya sudah punya hikmat, apa untungnya ya? Apa baiknya kalau saya punya hikmat? Kan saya sudah pintar di sekolah. Oh, saya tuh selalu dapat nilai terbaik. Pokoknya Laushe, nilai Mandarin, nilai matematika, semua saya dapat 100 Laushe. Tidak ada yang kurang dari 100. Oke. Kamu pintar secara ilmu pengetahuan. Bagaimana? Apakah hikmat kamu sudah miliki? Apakah kamu tahu mana yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, mana yang tidak? Itu sangat penting, lebih penting dari nilai 100 itu. Karena itu anak-anakku, Laushe mendorong, kejarlah hikmat itu. Biarlah kiranya kita bertumbuh, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berlimpah-limpah dengan hikmat. Kita bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Karena ketika kita memiliki hikmat itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalian akan menjadi anak-anak yang disenangi orang. Mama papa bangga sama kalian, guru-guru juga bangga sama kalian. Bukan hanya karena bangga dapat nilai 100, tapi karena menjadi anak yang berhikmat, anak yang tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah sumber hikmat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh kembali diajar, kami boleh kembali diingatkan betapa pentingnya hikmat itu di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh dilimpahi oleh hikmat-Mu. Tolong kami supaya kami boleh terus mengejar, mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan, hidup kami boleh layak bagi Tuhan. Di dalam masa anak-anak kami, dalam masa pertumbuhan kami boleh bertumbuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tambah-tambahkan hikmat juga bagi orang tua kami, mama papa kami yang dengan setia mendidik, menjaga kami. Limpah-limpahkan hikmat juga bagi guru-guru kami yang juga dengan setia dan sabar mengajar kami secara online. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Laushe sudah selesai membagikan firman Tuhan. Nah hari ini ada kuis. Ada satu pertanyaan, Laushe akan sampaikan kepada anak-anak, akan memberikan satu pertanyaan dan berhadiah dong, ada hadiahnya. Hadiahnya adalah untuk 3 pemenang yang memberi jawaban tercepat dan paling tepat. Jadi cepat dan tepat ya, bukan hanya cepat tapi tidak tepat, ya percuma. Jadi pertanyaannya adalah,
Apa nats pembacaan kita hari ini? Nats itu cuma satu ayat. Ya, ingat tadi Lausya bilang apa? Kalian bisa post habis ibadah ini, kalian bisa post di Instagram sekolah. Instagram sekolah itu Kalam Kudus TMK. Ya, kalian bisa post di sana jawabannya. Kemudian hadiahnya apa, Lausya? Oh, ada dong hadiahnya. Hadiahnya adalah untuk pemenang pertama mendapatkan pulsa 50. Pemenang kedua mendapatkan pulsa 25. Pemenang ketiga mendapatkan pulsa 20. Oke. Tiga pemenang yang paling cepat dan paling tepat, nanti namanya akan diumumkan, akan dipost juga di IG pada hari Senin mendatang. Oke, segera ya setelah ibadah ini. Tapi tunggu ibadah selesai dulu. Jangan belum selesai ibadah sudah buka IG. Tunggu ibadah selesai. Kemudian buka Instagramnya dan bisa post jawabannya. Oke. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Oke, doa penutup yang akan dipimpin oleh Amel Lausya. Anak-anakku, mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini hingga Maranatha. Amin.